English time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you? Selamat pagi anak-anak, apa kabar? I hope all of you are in good condition. Usmirna harap anak-anak dalam kondisi yang baik. Hari ini kita akan masuk ke chapter 8, What a Tall Boy. Dan sebelum kita masuk ke materi, Usmirna akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Responding to very simple expression to compliment and respond to compliment. Merespon ekspresi sederhana dari kalimat pujian. Dan tujuan selanjutnya, using the expression to compliment and respond to compliment, yaitu menggunakan ekspresi pujian untuk merespon pujian. Let's listen and repeat. Clever, clever, pintar. Beautiful, beautiful, cantik. Handsome, handsome, tampan. Next, tall, tall, tinggi. Fat, fat, gemuk. Thin, 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 kurus. Long, long, panjang. Straight, straight, lurus. Curly, 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 keriting. Berikut adalah rumus untuk mengekspresikan dalam mendeskripsikan seseorang. Form 1 berupa subjek, to be, dan diikuti adjektif. Lihat tabel di bawah. Untuk subjek, ada contohnya I, he, she. Dan to be-nya diikuti dengan I, am. Kemudian subjek he, she diikuti dengan is. Untuk adjektifnya tall. Jadi untuk form 1, ketika rumus tersebut dirangkai menjadi sebuah kalimat, I am tall, he is tall, atau she is tall. Next, form kedua berupa possessive adjective diikuti dengan noun, kemudian to be, dan dilanjutkan dengan adjective. Sekarang kita lihat tabel di bawah. Possessive adjective. Nah, possessive adjective berupa kata-kata yang menunjukkan kepemilikan. Contohnya my, his, atau her. Kemudian noun atau benda. To be, kata bantu. Kemudian adjektif yang berupa sifat. Nah, untuk contoh kalimatnya kita rangkai my hair is long atau his hair is long. Bagaimana? Mudah bukan? Usmirna harap anak-anak bisa mengikuti. Selanjutnya, yuk kita baca beberapa contoh kalimat dari compliment. Sebelumnya, kita lihat gambar seorang gadis yang bernama Mutia yang berumur 9 tahun. Nah, deskripsinya, she is Mutia. Dia adalah Mutia. She is young. Dia muda. She is beautiful. Dia cantik. She is tall. Dia tinggi. She is thin. Dia kurus. Her hair, rambutnya, is long, panjang, and straight, lurus. Next, berikut adalah gambar kedua, Mr. Budi yang berumur 60 tahun. Deskripsinya, he is Mr. Budi. Dia adalah Bapak Budi. He is old. Dia tua. He is fat. Dia gemuk. He is tall. Dia tinggi. His hair is short. Rambutnya pendek.
Dan selanjutnya kita akan membahas materi tentang degree of comparison. Yuk simak video berikut. Dan komen ya. Baik, pelajaran pertama kita kali ini adalah tentang degree of comparison. Ini adalah tingkat perbandingan. Perbandingan apa ya? Ya tentunya membandingkan benda dengan benda lainnya. Perhatikan contoh berikut. Mobil ini lebih kecil daripada mobil itu. Jadi pelajaran ini membandingkan antara benda satu dengan benda lainnya. Mungkin dengan kata sekecil, lebih kecil, atau paling kecil. Mari kita langsung saja mempelajari pelajaran ini. Namun perlu diingat sebelum memulai pelajaran ini, degree of comparison sering menggunakan kata sifat ataupun adjective. Nah, adjective ini adalah salah satu dari jenis kata. Maka perangkaian harus menggunakan to be, is, am, are, dan was were. Rumus subjek plus kata sifat. Dengan rumus panjang, subjek plus to be plus kata sifat. Mari kita mulai saja langsung. Degree of comparison. Pertama, jenisnya adalah positive degree. Yang kedua, comparative degree. Yang ketiga adalah superlative degree. Kalau bahasa saya, tipsnya biar mudah ingat adalah yang pertama tingkat se atau sama. Yang kedua adalah tingkat lebih. Yang ketiga adalah tingkat paling. Part 1. Positive degree. Tingkat perbandingan yang akan digunakan jika benda yang dibandingkan memiliki kualitas atau gambaran yang sama. Ciri khasnya pakai se ya. Jangan lupa ingat, pakai se. Mungkin semanis, semurah, atau sebesar. Atau di zone positive degree. Rumusnya adalah S menggunakan kata sifat kemudian S. S kata sifat S. Contoh, secantik. Maka akan menjadi as beautiful as. Masukkan cantik di tengah-tengah. Secerdas. Menjadi as smart as. Masukkan cerdas di tengah-tengah. Sekaya. As wealthy as. Benar, Anda cukup pandai. Perangkaian dalam kalimat itu agak berbeda. Kita harus menggunakan rumus ya. Ingat, selalulah menggunakan to be. Seperti yang di awal tadi, I am, you are, it is, they are, dan lain-lain. Karena rumusnya adalah subject plus to be plus as adjective as plus object. Contoh, mereka sekuat Roni. They are as strong as Roni. Perhatikan as strong as-nya. Nah, sekarang mungkin Anda sudah mulai bisa. Coba giliran kamu ya. Isilah space yang kosong dengan positive degree yang benar. Contoh, Roni bla 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 bona. Gunakan kata pelit. Ya, Anda benar. Roni is as stingy as Bona. Jangan lupa pakai to be, is ya. Coba kerjakan ini. Nah, pada soal 3 di atas Anda harus kerjakan ya. Dan Anda post di komen di bawah. Demikian materi kita hari ini. Thanks for the attention. Terima kasih atas perhatiannya. Don't forget to practice at home. Jangan lupa untuk tetap berlatih di rumah. Keep your health and stay at home. Jaga kesehatanmu dan tetap di rumah. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.